Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat para jamaah Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita sirah nabawiyah. Masih dalam perang Tabuk, perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Madinah menuju ke Tabuk yang jaraknya kira-kira 750 km dari kota Madinah, sebelah utara kota Madinah menuju ke negeri Syam. Sebagaimana kita jelaskan bahwasanya di Tabuk disitulah tempat orang-orang pasukan Romawi yang Nabi dengar mereka ingin menyerang kota Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berangkat ya. Sebagian sahabat menyusul seperti Abu Khaythamah sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan lalu. Di antaranya yang menyusul adalah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Abu Dzar dia ingin berangkat dan dia menunggu ontanya. Tapi ontanya ternyata tidak datang-datang untuk mengangkutnya menuju kota Tabuk. Akhirnya karena ontanya enggak datang-datang ya, maka dia pun mengambil barang-barangnya dan dia pikul di atas punggungnya, kemudian dia berjalan kaki menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana lihat perjuangan luar biasa ya. Dia menyusul jalan kaki ya, sambil mikul barang-barang alat-alat perangnya, ya, barang-barang keperluan safarnya dia pikul, dia jalan menuju ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Ishaq menyebutkan ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan menuju ke Tabuk, ya maka orang-orang berkata, ya Rasulullah, takhallafa fulan. Ya Rasulullah, si fulan tidak ikut, terlambat. Rasulullah SAW mengatakan, da'uh fa in yakun fihi khairun fasayalhiquhu Allah Ta'ala bikum. Kalau orang itu baik, tentu Allah akan buat dia menyusul kalian. Wa iyyaku ghaira dzalik faqad arahakumullahu minhu. Kalau ternyata orang terlambat tersebut tidak baik, maka Allah sudah istirahatkan kalian dari orang tersebut. Ini kalau dia baik, Allah akan buat dia nyusul. Kalau dia enggak baik, ya sudah, kalian tidak perlu orang yang tidak baik dalam peperangan. Maka ada yang berkata, ya Rasulullah, qad takhallafa Abu Dzar wa abta'a bihi ba'iruhu. Ya Rasulullah, Abu Dzar terlambat. Ya, dia belum berangkat. Ontanya lambat. Maka Rasulullah SAW berkata, da'uh, jawabannya sama, biarkan dia. Fa iyyaku fihi khair, kalau dia ada kebaikan, fasayulhiquhu Allahu bikum, maka Allah akan buat dia nyusul kalian. Wa iyyaku ghaira dzalik faqad arahakumullahu minhu, kalau ternyata dia tidak baik, maka Allah telah menjadikan kalian istirahat dari dia. Tidak perlu orang seperti itu. Dan Abu Dzar talawwama Abu Dzar ala ba'irihi, dia nunggu-nunggu ontanya ya, tatkala ontanya tidak datang-datang atau lambat bersama dia, maka dia pun mengambil barang-barangnya. Kemudian dia pikul di atas pundaknya. Kemudian dia berjalan kaki menuju Rasulullah SAW sampai dia ketemu Rasulullah di sebagian tempat. Berarti dia jalan dengan jalan cepat. Jalan cepat menuju ketemu dengan Rasulullah SAW. Bayangkan ya, jalan kaki mungkin ratusan kilo bawa pikul barang sambil berjalan menuju Rasulullah SAW. Suatu hari Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW sedang mampir di satu tempat, ya, maka ada seorang dari sahabat melihat dari jauh. Itu lihat Abu Dzar, tapi dia tidak tahu itu Abu Dzar. Dia berkata, ya Rasulullah, inna hadza rajul yamshi ala tariq wahdahu. Ya Rasulullah, ada orang datang menuju kita, dia jalan sendirian. Kata Rasulullah SAW, kun Abu Dzar, itu Abu Dzar itu. Falamma ta'ammalahul qaum, tatkala mereka mengamati lagi, ternyata benar. Kata mereka, ya Rasulullah, huwa wallahi Abu Dzar. Itu orang yang datang sendirian, Rasulullah ternyata Abu Dzar. Rasulullah SAW berkata, rahimallahu Abu Dzar, semoga Allah merahmati Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Yamshi wahdahu, dia berjalan sendirian. Wa yamutu wahdahu, dan dia meninggal sendirian. Wa yub'atsu wahdahu, dan dibangkitkan sendirian. Dan ternyata benar ya, kisah ini dibawakan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, dan dia menghasankan sanadnya ya. Dan ternyata benar apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Dzar
meninggal sendirian di masa kekhilafahan Utsman bin Affan. Ketika dia hidup menjauh dari kota Madinah, dia tinggal di suatu tempat namanya Rabadah. Rabadah ini jaraknya dari kota Madinah sekitar 3 marahil. Salah satu marahil. Salah satu marahil. Dan marhalah itu ada yang mengatakan satu marhalah 40 kilo, ada yang mengatakan 20 kilo, yaitu jarak dari kota Madinah kira-kira 100-an kilo. 100-an kilo, karena sebagian jumhur ulama mengatakan jarak safar marhalatan, 2 marhalah. 80 kilo, berarti 1 marhalah sekitar 40 kilo. Kalau 3 marhalah berarti sekitar 120 kilometer. Itu tempat tinggalnya Abu Dzar, yaitu di agak pedesaan jauh dari kota Madinah. Dia tinggal bersama istrinya dan budaknya. Tatkala dia akan meninggal dunia, maka dia berkata kepada istrinya dan budaknya, "Iksilani wa kaffinani." Mandikanlah aku dan kafanlah aku. "Tsumma dha'ani ala qari'ati tariq." Kemudian letakkan aku di tengah jalan. Fa awwalu raqbin yamurru bikum qulu hadza Abu Dzar. Kalau ada orang, sekelompok orang lewat pertama kali, katakan ini Abu Dzar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bantulah kami untuk menguburkannya. Tatkala Abu Dzar meninggal dunia, maka mereka berdua memandikan Abu Dzar, kemudian mengafankan, ya. Kemudian mereka letakkan jenazah Abu Dzar di tengah jalan. Maka datanglah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dengan sekelompok orang dari ahli Irak, dari penduduk Irak. Mereka sedang umrah. Mereka tiba-tiba kaget melihat ada jenazah di tengah jalan. Ya. Hampir-hampir onta mereka menginjak jenazah tersebut. Maka sang budak segera bangkit menuju mereka dan berkata, "Hadza Abu Dzar, sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ini Abu Dzar, sahabat Nabi, bantulah kami untuk menguburkannya. Maka Abu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pun menangis, ya, ketika melihat Abu Dzar meninggal di daerah tersebut yang jauh dari kota Madinah. Maka Ibnu Mas'ud berkata, "Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sungguh benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Tamshi wahdak." Engkau berjalan bersendirian wahai Abu Dzar. "Wa tamutu wahdak." Dan kau meninggal sendirian wahai Abu Dzar. Kemudian mereka pun turun, kemudian mereka menguburkan Abu Dzar. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ketika Abu Dzar akan meninggal dunia, maka dia berkata kepada istrinya, "Fala tabki, jangan kau menangis. Wa abshiri, bergembiralah wahai istriku. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku sungguh telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutanna rajulun minkum bi falati minal ardi yashhaduhu isabatu minal mu'minin." Sungguh benar-benar akan salah seorang dari kalian meninggal dunia di tempat yang jauh dan akan dihadiri oleh sekelompok kaum mukminin. Wa laysa min ulaika nafar ahadun illa waqad mata fi qaryatin aw jamaah. Ketika Nabi bilang demikian kepada sekelompok sahabat, di antaranya ada Abu Dzar, dia mengatakan salah seorang dari kalian akan meninggal di tempat yang jauh, tapi jenazahnya dihadiri oleh sekelompok kaum mukminin. Ternyata selain saya dalam rombongan tersebut semuanya sudah meninggal. Dan semuanya meninggal di kota, tidak ada di tempat di Ardin Falat, tidak ada di tempat yang jauh. Kecuali saya. Wa inni ana alladhi amutu bi falatin, dan akulah orang yang dibilang Nabi akan meninggal di tempat yang jauh. Wallahi ma kadzabtu wa la kudzibtu. Demi Allah, aku tidak berdusta dan aku tidak didustai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tenangkan istrinya, jangan khawatir, akan ada orang yang menghadiri jenazahku. Karena istrinya bilang, "Gimana ya suamiku? Kita jauh sendiri. Gimana saya mau gali kuburan sendiri, ngurusin kamu?" Kata Abu Dzar, "Jangan khawatir. Nabi yang pernah bilang, salah seorang dari kalian akan meninggal di tempat yang jauh, tapi akan ada sekelompok orang menghadiri jenazahnya." Benar. Ternyata Abu Dzar meninggal, kemudian dihadiri jenazah oleh Ibnu Mas'ud dengan rombongan yang sedang berumrah. Rasulullah SAW pernah memuji Abu Dzar dan berkata, "Ma adhallatil khadra wa la aqallatil ghabra ala dhi lahjatin asdaq min Abi Dzar." Tidak ada yang dinaungi oleh langit dan tidak ada yang ditumpui oleh bumi, ya, seorang yang paling jujur seperti Abu Dzar, ya. Yang paling jujur seperti Abu Dzar, ya. Abu Dzar radhiyallahu anhu dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, Abu Dzar akhirnya bergabung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun terlambat, tapi dia berhasil menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun jalan kaki. Ini dia bagaimana perjuangan para sahabat semangat untuk bisa ikut dalam perang Tabuk. Kemudian Rasulullah SAW ketika berjalan menuju ke Tabuk, Rasulullah SAW melewati Hijar. Al-Hijar dari kota Madinah kira-kira 300-an kilo, ya, 320 kilo tidak salah Al-Hijar. Yaitu tengah perjalanan. Karena orang ke Tabuk ke arah atas dia akan melewati Khaybar sekitar 200-an kilo, kemudian dia akan melewati Al-Hijar. Al-Hijar tempatnya kaum Samud. Ya, saya 2 kali ke sana, ya.
sekitar 320 kilometer. 320 kilometer dari kota Madinah. Sekarang di suatu tempat namanya Kabupaten Al-Ula. Masuk dalam provinsi kota Madinah, tapi namanya kabupaten namanya Al-Ula. Rasulullah SAW kemudian melewati tempat tersebut, ya. Kemudian Rasulullah berjalan dengan cepat meninggalkan kampung tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mampir di satu tempat dekat dengan Diyar Samud, yaitu areal tempat tinggalnya kaum Samud yang pernah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang pun mengambil air dari sumur yang ada di situ. Kemudian mereka bikin ajin, yaitu membuat adonan untuk buat roti, ya mereka ingin roti. Tatkala Rasulullah SAW mengetahui hal tersebut, Rasulullah SAW ingatkan para sahabat, la tadkhulu masakinal ladzina dzalamu anfusahum. Janganlah kalian masuk ke rumah orang-orang yang telah menzalimi diri mereka sendiri. Illa an takunu bakin, kecuali kalian menangis. An yusibakum mithlu ma asabahum. Jangan sampai menimpa kalian apa yang telah menimpa mereka. Ini hadis riwayat Al-Bukhari ya, dalam sahihnya dan juga Imam Muslim ya, tentang larangan masuk ke areal lokasi orang-orang yang pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya lokasi tempat tinggal kaum Samud. Kecuali menangis. Oleh karenanya para ulama mengingatkan akan hal ini. Seorang boleh pergi ke areal yang di situ pernah diturunkan azab dalam rangka untuk mencari pelajaran ya. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Ya, berjalan di muka bumi lihat bagaimana kesudahan orang-orang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kaum Samud. Dan subhanallah tempat tinggal mereka masih ada, sumur-sumur juga masih ada. Tidak boleh masuk ke situ kecuali menangis. Ya, la tadkhulu masakinal ladzina dzalamu anfusahum illa an takunu bakin an yusibakum mithlu ma asabahum. Jangan kalian masuk ke areal rumah-rumah kaum yang pernah Allah binasakan mereka, yang mereka menzalimi diri mereka sendiri kecuali kalian dalam kondisi menangis. Kalau tidak, maka dikhawatirkan menimpa kalian apa yang menimpa mereka. Maksudnya apa? Dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala dan sebelumnya dijelaskan oleh Al-Khattabi. Itu seorang kalau masuk kemudian dia tidak menangis, berarti hatinya mati. Harusnya dia masuk, dia mengambil ibrah bagaimana ini kaum yang luar biasa, suatu kaum yang hebat, ya, yang kata Allah tattakhiduna min suhuliha qusura wa tanhituna al-jibala buyuta, yang mereka membuat istana di areal yang landai dan mereka memahat gunung untuk dijadikan rumah. Kaum yang pernah hidup ya, ribuan tahun lalu. Kemudian Allah binasakan begitu saja sementara tempat-tempat mereka masih ada. Seharusnya kalau kita melihat hal seperti tersebut maka harusnya kita mengambil ibrah. Kita sedih dengan apa yang menimpa mereka ya. Bagaimana mereka lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan mereka kenikmatan, justru mereka ternyata ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, justru mereka tidak beribadah, justru mereka musyrik. Sehingga apa yang menimpa mereka diazab oleh Allah di dunia, di akhirat mereka kekal abadi. Ini perkara yang buat seorang harusnya menangis. Kalau seorang ternyata tidak bisa mengambil ibrah, tidak bisa menangis ya, dan tidak bisa terenyuh melihat kondisi mereka, maka jangan masuk daerah tersebut. Berarti hatinya mati. Karena diingatkan kalau seorang sampai ke sana, sekarang tidak boleh kemudian ke sana ketawa ke TV, foto sana, foto sini, ketawa ke TV, tidak boleh. Dia boleh ke sana kalau mengambil ibrah. Makanya Nabi mengatakan an yusibakum ma mithlu ma asabahum. Kalian tiba dengan apa yang menimpa mereka, itu hati mati. Hati mati. Kalau kalian sana ternyata kalian tidak mengambil ibrah, malah ketawa ketiwi, foto sana, foto sini, selfie sana, selfie sini, maka dikhawatirkan kalian akan ditimpa dengan dampak dari dosa sebagaimana yang menimpa mereka. Sama-sama hatinya mati. Ya. Maka Rasulullah SAW pun memerintahkan agar tidak meminum dari sumur Diyar Samud. Kaum Samud jangan minum dari sumur mereka. Jangan ambil air dari mereka. Ya. Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW mampir di Hijar, yaitu di kota Al-Ula, ketika perang Tabuk. Ketika berjalan menuju ke Tabuk. Maka Rasulullah SAW melarang mereka untuk minum dari sumur yang ada di situ. Dan tidak boleh mengambil air dari situ. Ya. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, sudah terlanjur. Qad ajanna minha wastaqaina. Kami sudah terlanjur mengambil air untuk bikin adonan roti. Ya, gandum kemudian dicampur air jadikan adonan, dan kami sudah terlanjur ambil air dari situ. Maka Rasulullah SAW memerintahkan fa amarahum an yatrahu dzalikal ajin. Rasulullah SAW memerintahkan untuk buang adonan yang sudah terlanjur mereka buat karena bercampur dengan air dari sumur tersebut. Wa yuhriqu dzalikal ma', dan air yang sudah diambil suruh tumpahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an ya'liful ibila
dzalikal ajin. Adapun adonan yang sudah terlanjur dibikin, suruh makan onta, jangan kalian makan. Jangan kalian makan. Sepertinya ada pengaruh atau bagaimana. Ini jelas ini tempat pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi tidak ingin mereka makan dari tempat situ atau ambil air dari tempat mereka. Kemudian Rasulullah SAW pun berkhutbah di hadapan para sahabat. Sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnadnya dengan sanad yang sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Lamma marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hijr." Tatkala Nabi melewati al-hijr, itu ketika mau menuju Tabuk. Qala la tas'alul ayat. Kata Nabi, jangan kalian minta mukjizat-mukjizat ya sebagaimana orang-orang terdahulu. Mana buktikan kalau kau seorang nabi, mana buktinya? Tunjukkan mukjizat kepada kami agar kami beriman. Buktikan kau utusan Tuhan. Nabi mengatakan, la tas'alul ayat. Jangan kalian minta seperti itu. Wa qad sa'alaha qaumun salih. Sungguhnya kaum saleh telah meminta ayat-ayat tersebut, bukti-bukti kenabian Nabi Saleh. Maka dikabulkan, yaitu adanya onta. Fakanat taridu min hadzal fajji wa tasduru min hadzal fajji. Dan Nabi bilang onta tersebut lewat sini, keluar lewat sana. Rasul tunjukin jalan. Onta dulu pernah lewat sini, pernah lewat situ. Fa'atau an amri rabbihim. Justru mereka setelah didatangkan mukjizat, mereka malah sombong dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa'aqaruha, maka mereka sembelih onta tersebut. Wa kanat tashrabu ma'ahum yawman wa yashrabuna labanah yawman. Padahal air dari sumur yang ada di situ diminum oleh onta sehari dan mereka sehari minum dari onta tersebut susu. Mereka enak sehari minum air segar, sehari minum susu dari onta. Sebenarnya itu kelezatan, sebenarnya itu kenikmatan. Tapi mereka sombong, fa'aqaruha, mereka sembelih onta tersebut. Fa'akhadhathumus sayhatun. Fa'akhadhathum sayhatun, tiba-tiba ada suara keras menggelegar mematikan mereka. Ahdamahullahu man tahta adimis sama, maka mereka semua tewas. Illa rajulan wahidan kana fi haramil. Ada satu orang dari kaum Samud yang dia juga memusuhi Nabi Saleh, dia tidak mati ketika itu. Dia sedang berada dalam tanah haram di Mekah. Ya, para sahabat bertanya, "Man huwa ya Rasulullah?" Siapa orang selamat dari kaum Samud tersebut? Qala huwa Abu Righal, namanya Abu Righal. Dia tidak terkena azab karena dia berada dalam tanah haram di Mekah. Falamma kharaja minal haram, tatkala keluar dari Mekah, asabahuma asaba qaumahu, maka dia ditimpa kebinasan sebagaimana menimpa kaumnya. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan perjalanan ya menuju Tabuk. Sampailah Nabi suatu tempat namanya Wadil Qira. Wadil Qira ya. Wadil Qira adalah suatu daerah kota kuno yang terletak antara Madinah dan negeri Syam. Entah berapa jaraknya, tapi ada suatu daerah namanya Wadil Qira. Idza imra'atun fi hadiqatin laha, tiba-tiba ada seorang wanita di sebuah kebunnya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Ukhrusu." Coba kalian tebak berapa kormanya itu yang ada. Namanya khurs itu menebak korma yang ada yang masih ada di pohon. Kira-kira berapa? Berapa sa'? Satu sa' ukuran zakat. Berapa sok kira-kira korma yang ada di pohon ini? Orang kalau jago dia bisa jago meskipun belum diturunkan dia ini kira-kira sekian. Melihat bentuknya, besarannya kira-kira sekian. Jadi kata Nabi, "Ukhrus." Coba kalian tebak berapa sok korma yang ada di pohon tersebut. Fa kharasal qaum, mereka pun menebak sekian. Wa kharasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyrata ausuq. Kata Rasulullah SAW itu ada 10 ausuk. Satu wasak itu adalah 60 sa'. Kalau 10 ausuk berarti 600 sa'. 600 sa'. Satu sa' ukuran zakat. Itu sekitar 2,5 kilogram ya. Jadi kata Nabi kira-kira ini 600 sa'. 600 sa'. Ya. Faqala laha ahsi ma yakhruju minha ta'arji'a ilaiki insyaallah. Itu nanti kalau sudah kau panen, kau hitung kumpulkan, nanti saya akan balik insyaallah ta'ala. Maka Rasulullah SAW pun pergi ke Tabuk. Tatkala selesai dari perang Tabuk, Rasulullah SAW balik menuju kota Madinah. Rasulullah SAW melewati tempat yang sama. Maka Rasulullah bertanya kepada wanita tersebut, "Kam ja'at hadiqatuki?" Berapa ternyata waktu kau panen? Karena Rasulullah berangkat kan musim panen sebagaimana kita jelaskan. Wanita tersebut berkata, "Asyrata ausuk kharsa Rasulillah." Persis seperti yang Rasulullah tebak. 10 ausuk yaitu 600 sa'. 600 sa'. Ini terjadi ketika Rasulullah SAW hendak pergi ke Tabuk. Selama dalam perjalanan, Rasulullah SAW selalu menjamak salat. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu,
Qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Kami keluar bersama Nabi dalam perang Tabuk. Fakana yusalli adh-dhuhra wal asra jami'an. Rasulullah SAW selalu jamak zuhur dan asar. Wal maghrib wal isya jami'an, selalu jamak maghrib dan isya, selalu. Boleh Rasulullah SAW berangkat jamak, selalu jamak. Rasulullah mampir jamak, Rasulullah berangkat sampai pulang Rasulullah jamak terus. Zuhur asar maghrib isya, zuhur asar maghrib isya. Zuhur asar maghrib isya. Ini mengambil rukhsah keringanan, ya. Dalam riwayat yang lain dalam Musnad Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih dari Abu Tufail Amir bin Wathilah. Amir bin Wathilah berkata, "Anna Mu'adzan akhbarahu," Mu'adz mengabarkan kepadanya, "Annahum kharaju ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tabuk." Mereka keluar ketika perang Tabuk. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina adh-dhuhri wal 'asr wal maghrib wal isya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamakkan zuhur dan asar, maghrib dan isya. Jadi tidak masalah kalau seorang dalam kondisi musafir kemudian dia menjamak salat selalu sebagaimana pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ketika sedang safar dan musim panas, musim panen korma, ternyata ada sebagian sahabat yang puasa, ya. Jabir berkata, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Kharajna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk." Kami keluar bersama Nabi dalam perang Tabuk. Wa kanat tud'a ghazwatul usrah, dan perang ini disebut juga dengan perang al-usrah. Fa bainama nasiru ba'da ma adhan nahar, tatkala kami sedang berjalan setelah lewat waktu duha, itu lagi panas-panasnya, fa idza huwa bi jama'atin tahta dhilli syajaratin. Tiba-tiba Nabi menemukan sekelompok orang sedang berkumpul di bawah sebuah naungan pohon. Faqala ya Rasulullah, mereka berkata, "Rajulun shama fajahadahu shaum." Ya Rasul, ada di antara kita yang puasa, sedang safar menuju. Sebagaimana semangatnya para sahabat luar biasa. Mereka berangkat, sebagian mereka jalan kaki, sebagian mereka naik kendaraan ratusan kilo, 750 kilo, dan di antara mereka puasa. Tapi ini puasa yang salah. Sampai dia keletihan puasa tersebut musim panas. Maka mereka lihat orang tersebut, mereka kasihan karena rupanya dia letih karena kepayahan dan dia tidak berbuka. Maka Rasulullah SAW berkata, "Laisal birru an tasumu fis safar." Dalam riwayat, "Laisa minal birri as-siyamu fis safar." Ya, bukan merupakan kebaikan kalian berpuasa ketika safar. Ya. Ini dalil bahwasanya seorang kalau dalam kondisi safar dan dia payah dalam berpuasa, maka jangan puasa. Ya, jangan puasa. Allah kasih keringanan. Salat aja di qasar, bukan di qasar, di jamak juga boleh. Ya. Puasa boleh berbuka, meskipun bulan Ramadan disuruh berbuka, boleh. Ya. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit atau safar maka berbuka ganti hari yang lain, ya. Maka tidak boleh bersafar dalam kondisi berpuasa kecuali kalau itu ringan, sebagaimana sahabat yang lain mereka berpuasa ketika safar. Jadi ini dibawakan kepada orang yang sulit berpuasa ketika safar, maka yang terbaik bagi dia jangan berpuasa. Orang yang sulit berpuasa ketika safar, maka yang terbaik bagi dia jangan berpuasa. Seperti kawan-kawan yang berangkat menuju ke umrah, kemudian bersafar di ketika Ramadan, sehingga jadwal puasanya semakin panjang, dia harus tambah 4 jam atau 5 jam lagi. Ya. Kalau dia merasa sulit, enggak usah dipaksa, buka puasa. Buka puasa di pesawat enggak ada masalah. Tidak harus bertahan-tahan tambah 5 jam. Ada yang kalau yang punya kena mah bisa kambuh mahnya, karena harus mendamakan 5 jam lagi. Ya. Tapi kalau ringan, santai, enggak ada masalah berpuasa. Ketika mereka dalam perjalanan, mereka mengalami kondisi yang sulit, ya. Tidak ada air minum, kehabisan air minum, ya. Mereka mengalami kehausan yang sangat luar biasa sampai mereka menyangka bahwasanya mereka akan meninggal gara-gara kehausan. Sampai di antara mereka ada yang membelah ontanya untuk mengambil simpanan air dalam tubuh onta, ya. Ini diriwayatkan Ibnu Hibban, saking haus yang luar biasa yang mereka rasakan. Ibnu Hibban dan Al-Hakim dengan sanad yang saya meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, "Qila li Umar, hadithna an sya'nil usrah." Ada yang berkata, "Wahai Umar bin Khattab, ceritakanlah kepada kami radhiyallahu anhu, ceritakanlah kepada kami tentang bagaimana suasana perang Tabuk, tentang cerita tentang perang Tabuk." Faqala Umar radhiyallahu anhu, Umar berkata, "Kharajna ila Tabuk fi qaidin syadid." Kami keluar menuju Tabuk dalam kondisi panas yang sangat terik. Fa nazalna manzilan, kami pun mampir suatu tempat. Asabana fihi atashun, dan kami benar-benar kehausan ketika itu. Hatta dhananna anna riqabana satanqati, sampai kami menyangka leher kami akan putus saking hausnya. Hatta in kana ar-rajulu la yadhhabu yaltamisul ma, sampai ada di antara kita yang keluar cari air.
Fala yarji'. Dia tidak pulang-pulang cari air, tidak balik-balik. Hatta nadhunna anna raqabatu satanqati. Kami sangka dia sudah mati mungkin di jalan. Hatta inna rajula la yanharu ba'irahu. Sampai salah seorang saking hausnya dia sembelih ontanya. Fayasiru farthahu fayashrabuhu. Maka dia pun memerah mungkin bagian daging onta tersebut atau urat-uratnya sehingga keluar air. Kemudian dia minum dari perasan urat-urat onta atau usus onta tersebut. Wa yaj'alu baqiya ala kabidihi. Ma baqiya ala kabidihi. Faqala Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Ya Rasulullah, ya orang-orang pada kehausan sampai onta dipotong diambil airnya karena onta punya persediaan air ya. Sampai seperti itu saking kehausan. Maka Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, qad awwadakallahu fid du'ai khairan." Allah sudah biasa menurut tradisi engkau berdoa Allah kabulkan. Kalau begitu fad'u lana. Berdoalah untuk kami ya Rasulullah. Rasulullah SAW berkata, "Atuhibbu dzalik, kau ingin saya berdoa?" Kata Abu Bakar, "Na'am." Orang pada kehausan, pada mau mati kehausan. Farafa'a yadayhi, maka Rasulullah angkat kedua tangannya. Falam yarji'huma hatta adhallat sahabatun. Rasulullah tidak turunkan tangannya sampai ada awan datang, ya. Fasakabat, maka awan tersebut tumpahkan air. Famala'u ma ma'ahum, maka semua tempat air mereka penuhi. Di tengah perjalanan musim panas. Tsumma dhahabna nanzur, kemudian kami lihat, falam najidha jawazatil askar, dan kami lihat awan tersebut hanya di sekitar kita saja, enggak pergi ke tempat lain. Di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kelaparan di hari yang lain mereka alami juga. Mereka tadi kehausan, sekarang kelaparan, ujian berat subhanallah. Maka disebut dengan sa'atul usrah, ghazwatul usrah, perang yang berat, perjalanan jauh, kehausan, kelaparan, bekal seadanya. Orang-orang mengalami kelaparan yang sangat parah sampai mereka minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyembelih onta-onta mereka. Lapar. Mereka bisa makan. Ya'kulu minha. Ista'dzanu Rasulullah sallallahu fi nahri nawadhihim liya'kulu minha. Mereka minta izin untuk bisa menyembelih onta-onta mereka untuk mereka makan. Nawadhih itu adalah onta yang digunakan untuk ambil air. Jamak dari nadhih. Ya. Jadi onta-onta yang untuk ambil air malah disembelih karena mereka kelaparan. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, "Lamma kana ghazwatu Tabuk, tatkala perang Tabuk, asaban nasa maja'atun." Orang-orang mengalami kelaparan. Faqala Rasulullah, "Law adzinta lana fanaharna nawadhihana fa akalna waddahanna." Ya Rasulullah, bolehkah kau izinkan kami untuk menyembelih unta kami? Ya, kemudian kami makan dan kami ambil minyaknya ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "If'alu." Rasulullah bilang, "Sudah lakukan. Lapar mau diapain? Sembelih." Para sahabat ingin sembelih, datang Umar. Kalau tadi ide minta doa supaya turun hujan dari Abu Bakar, sekarang Umar yang kasih ide. Ja Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab datang radhiyallahu anhu kepada Nabi, dia berkata, "Ya Rasulullah, in fa'alta qalla dhahru." Ya Rasulullah, kalau kau suruh orang nyembelih unta-unta mereka, kita semakin sulit mau pergi ke Tabuk. Berapa unta akan disembelih? Terus nanti tambah lama sampai ke Tabuk, tambah jauh. Orang semakin sulit berangkat. Walakin, tapi saya punya ide Rasulullah, ud'uhum bi fadli azwadihim. Suruh mereka yang ada kelebihan makanan kumpulin semuanya. Tsumma du'allaha lahum 'alaiha bil barakah. Kemudian tinggal kau berdoa berkah supaya yang makanan sedikit jadi banyak. Ini menunjukkan thiqahnya Umar kepada Nabi. Dia tahu di depan dia ini seorang nabi yang bisa berjalan mengalir mukjizat lewat tangannya, lewat doanya. Dia tidak ragu-ragu, dia bilang, "Ya Rasulullah, kasihan orang potong-potong, udah kumpulin ada makanan, kau doain jadi berkah, makanan enggak habis-habis." Seperti biasanya. La'alla Allah an yaj'ala fi dzalik. Semoga Allah berikan berkah pada makanan tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Rasulullah sallallahu terima ide Umar. Faqala fada'a bi nita fabasatahu. Kemudian Rasulullah sallallahu minta didatangkan semacam kain tapi terbuat dari kulit ya. Seperti kain yang terbuka tapi dari kulit ya. Ya. Fabasatahu, dibentang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma da'a bi fadlil azwadim. Rasulullah yang punya kelebihan makanan, kan mereka banyak. Taruh sini. Ada seorang datang, eji'u bi kaffi dzurratin, ada yang datang dengan satu, cuma bawa jagung sekian. Ya. Ada yang bawa bahkan
satu korma, cuma kelebihan makanannya. Sudah enggak ada lagi, habis makanan, habis kelaparan. Ya. Ada yang bawa cuma potongan-potongan korma. Dan terkumpulkan cuma sedikit. Kain yang dibentangkan mungkin enggak lebar-lebar banget, tapi terkumpulkan cuma sedikit. Sementara mereka 30.000 orang. Artinya benar-benar kelaparan, tidak ada yang kelebihan. Makanan cukup, tidak ada kelebihan. Ya. Maka Rasulullah SAW berdoa agar Allah beri keberkahan kepada yang sedikit tersebut. Kemudian kata Rasulullah SAW, khudhu fi awiyatikum, ambillah makanan, masukkan ke tempat makanan kalian. Fa akhadhu fi awiyatihim. Mereka ambil, ya. Hatta ma taraku fil askar bi'an ila mala'uh. Tidak ada satu tempat kecuali di pasukan kecuali sudah penuh dengan makanan. Fa akalu hatta syabi'u, mereka makan sampai mereka kenyang. Mereka makan sampai mereka kenyang. Dalil kata para ulama boleh makan sampai kenyang tapi sesekali bukan seterusnya ya. Boleh makan para sahabat makan sampai hatta syabi'u, sampai mereka kenyang. Wa faddalat fadlah, dan masih ada sisa. Rasulullah kemudian berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi aku ini utusan Allah. La yalqallahu bihi ma 'abdun ghairu syakin. Tidak ada seorang pun bertemu kepada Allah, bertemu dengan Allah pada hari kiamat kelak, atau meninggal dalam kondisi tidak ragu akan hal ini. Bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah, dia tidak ragu sama sekali. Fayuhjabu anil jannah, enggak mungkin dia dihalangi dari surga, dia pasti mau surga. Ini adalah kabar gembira. Yang penting orang yakin. Dia meninggal dalam kondisi yakin tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan yakin Muhammad utusan Allah. Tidak ragu-ragu. Beda orang-orang liberal, orang banyak ragu-ragu. Orang belajar filsafat, ragu. Ragu dengan agama, jangan ragu dengan Tuhan. Ragu dengan terlalu banyak baca syubhat. Ragu. Orang-orang awam terkadang lebih baik daripada mereka. Ya. Yakin. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Dia kalau meninggal dalam kondisi yakin seperti itu, dia tidak akan dihalangi dari surga. Ini hadis menunjukkan akhlak Nabi SAW dan menunjukkan bagaimana kemuliaan Umar yang percaya kepada, yakin tentang doanya Nabi, keberkahan Nabi. Dan Nabi mendengar ide dari anak buahnya, dari murid-muridnya. Dan dia menjalankan ide dari murid-muridnya. Ini menunjukkan akhlak Nabi SAW. Dan demikian Nabi selalu demikian. Ada masalah beliau bermusyawarah dengan murid-muridnya, bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Dan tidak harus keputusan beliau yang harus dijalankan. Terkadang beliau menjalankan keputusan yang lain. Selama itu keputusan musyawarah. Itulah Rasulullah SAW. Dalam sebagian riwayat, ya, diriwayatkan oleh Ibnu Hisham dengan sanad yang rijalnya thiqat, Rasulullah SAW kehilangan ontanya. Rasulullah berjalan, kemudian ontanya ucul, ya. Maka ada seorang dari pasukan namanya Zaid bin Lusaid, dan dia seorang Yahudi dari Bani Qainuqa, dia masuk Islam. Ya. Dan sepertinya dia munafik. Ketika ontanya Nabi hilang, dia berkata, dia ngejek. Alaysa Muhammadun yaz'umu annahu nabi? Bukankah Muhammad ngaku-ngaku dia seorang nabi? Wa yukhbirukum an khabaris sama', dan dia ngaku-ngaku dia membawa berita dari langit. Wa huwa la yadri aina naqatu. Sekarang dia ngaku nabi, katanya datang kabar dari langit, ontanya hilang dia tidak tahu. Ini nabi bagaimana? Ngejek dia. Katanya nabi, onta hilang enggak tahu gimana sih nabi ini. Ngejek. Maka sebagian sahabat negur dia. Mereka berkata, "Qatalakallah nafaqta." Semoga Allah membinasakan kau, munafik ternyata. Ya. Falima kharajta wa hadha fi nafsi. Kenapa kau ikut kami? Ikut perang sementara kau dalam hatimu tidak meyakini Rasulullah SAW. Kata dia, kharajtu li usiba aradan minad dunya. Saya keluar supaya dapat ghanimah. Maka mereka pun caci maki orang ini, ya. Maka Rasulullah SAW ketika mendengar kabar tersebut, Rasulullah berkomentar. Rasulullah SAW berkomentar. Dia dengar ada hinaan kepada dia, maka dia berkata, Rasulullah SAW, inna rajulan qala, ada seorang berkata, hadza Muhammadun yukhbirukum annahu nabi. Ini Muhammad kabarkan kepada kalian dia seorang nabi. Wa yaz'umu annahu yukhbirukum bi amri sama', dan dia ngaku-ngaku membawa kabar dari langit. Wa huwa la yadri aina naqatu. Sekarang dia tidak tahu tanya kemana, dia enggak tahu. Kata Nabi, wa inni wallahi ma a'lamu illa ma 'alamani Allah. Perhatikan Nabi. Kata Nabi, demi Allah, aku tidak tahu kecuali kalau Allah kasih tahu aku. Kata Nabi, demi Allah, aku tidak tahu kecuali kalau Allah kasih tahu aku. Wa qad dallani Allahu alaihi, dan sekarang Allah baru kasih tahu aku di mana untaku. Wa hiya fi hadzal wadi fi syi'bi kadza wa kadza. Kata Nabi, untaku sekarang ada di lembah itu, di jalan ini.
Qad habasata syajaratun bizimamiha, ternyata tali kekangnya tersangkut di sebuah pohon, dia enggak bisa jalan-jalan. Fantaliqu hatta ta'tuni biha, ambil untaku di sana. Ya, Nabi kalau enggak dikasih tahu Allah, Nabi tidak tahu. Untanya hilang, kalau istrinya hilang dia enggak tahu. Sallallahu alaihi wasallam istrinya dituduh berzina sampai sebulan dia bingung enggak tahu, kecuali Allah kasih tahu. Allah tidak kasih, Nabi tidak tahu, ya. Nabi tidak tahu di rumah makanan ada atau tidak. Nabi sering tanya ada makanan enggak? Kata istrinya enggak ada. Kalau kata Nabi, kalau gitu saya puasa. Banyak Nabi tidak tahu. Nabi suruh coba cek. Waktu Nabi datang ke rumah Fatimah, Ali tidak ada. Kata Rasulullah SAW, cari Ali di mana? Rasulullah tidak, Ali lagi. Tidak, Rasulullah tidak tahu. Rasulullah suruh cari. Rasulullah cari. Ya. Ada lapor ya Rasulullah begini. Kata Rasulullah, coba cek. Rasulullah tidak tahu. Kalau Allah tidak kasih, Rasulullah SAW tidak tahu tentang hal-hal gaib. Kemudian Rasulullah SAW juga para sahabat diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunannya dan Nasa'i dalam Sunan Kubra dengan sanad yang hasan dari Salamah bin al-Muhabbiq radhiyallahu anhu annahu qala, dia berkata, anna Rasulullah SAW atta fi ghazwati Tabuk ala ahli baitin fa idza fi fina'il baiti qirbatun mu'allaqatun fa sa'ala al-ma'. Rasulullah SAW melewati suatu keluarga, tiba-tiba di bagian depan keluarga tersebut di bagian depan itu pelataran rumah ada qirbah mu'allaqah, ada tempat minum yang tergantung yang terbuat dari kulit. Qirbah itu tempat terbuat dari kulit. Fasa'al al-ma', Rasulullah minta minum dari situ. Faqalu, mereka berkata, Rasulullah innaha mayyitah. Ya Rasulullah, ini qirbah dibuat dari kulit bangkai. Jadi mungkin kambing sudah mati, bangkai bukan disembelih, jadi bangkai diambil kulitnya, disamak, dijadikan tempat air. Maka Rasulullah minum, mereka ingatkan Rasulullah ini dibuat dari bangkai. Gimana? Kata Rasulullah SAW, dibaguhat. Kata Rasulullah SAW, dibaguha tuhuruha. Kalau sudah disamak, sudah suci. Dalam riwayat Rasulullah SAW bertanya kepada wanita di situ, alaisa qad dabaqtiha? Bukankah kau sudah samak itu kulit? Kata dia, iya. Bala. Kata Rasulullah SAW, fa inna dibagaha zakatuha. Sungguhnya dibagnya, samaknya itu sebenarnya seperti menyembelihnya. Jadi kalau ada hewan seperti kambing, sapi, jadi bangkai mati, tidak disembelih, boleh diambil kulitnya, disamak dan jadi suci. Disamaknya tersebut adalah bentuk seperti ganti dari sembelihan, ganti daripada sembelihan. Di antara kejadian, Rasulullah SAW pernah bermakmum kepada Abdurrahman bin Auf ketika Rasulullah SAW pergi ke Tabuk. Suatu malam Rasulullah SAW pergi menjelang ketika subuh Rasulullah SAW pergi untuk buang hajat. Ya, bersama dia ada Mughirah bin Syu'bah. Rasulullah terlambat ternyata. Tiba waktu salat subuh sudah terlambat, Rasulullah masih belum kembali dari buang hajatnya. Maka kaum muslimin nyuruh Abdurrahman bin Auf jadi imam. Ya, maka dia pun jadi imam salat subuh. Ketika rakaat kedua Rasulullah SAW datang. Rasulullah terlambat, Rasulullah salat kemudian jadi makmum di rakaat kedua mengikuti Abdurrahman bin Auf. Setelah mereka salam, Rasulullah lanjut naik ke rakaat kedua. Imam Muslim meriwayatkan dan Ibnu Hibban dalam sahih mereka dari Mughirah bin Syu'bah, ya, dia menceritakan hal ini, ya. Rasulullah terlambat karena Rasulullah SAW buang hajat, kemudian Mughirah bin Syu'bah menuangkan air untuk Nabi berwudu, ya. Akhirnya Abdurrahman bin Auf jadi imam karena sudah waktu salat, ya. Ketika rakaat kedua Rasulullah SAW masuk, ketika Abdurrahman bin Auf mengucapkan salam, rakaat kedua, Assalamualaikum. Ternyata Rasulullah SAW naik. Rasulullah SAW terlambat. Dia tambah satu rakaat. Fafazi al-muslimun. Orang semua kaget. Mereka bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Gimana kita sholat? Ternyata Rasulullah di rakaat kedua terlambat, ya. Tatkala mereka nunggu Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW salam, Rasulullah SAW berkata, ahsantum. Au qala asabtum. Sudah benar apa yang kalian lakukan. Ya. Kemudian di antara kejadian, ya, Rasulullah SAW ketiduran, tidak sholat subuh, ketiduran, tidak sholat subuh. Ya. Abu Qatadah meriwayatkan, ya, riwayat Imam Muslim dan juga Imam Ahmad. Kata Abu Qatadah, kami bersama Nabi dalam satu safar, ya. Kemudian Rasulullah SAW berjalan sampai lewat tengah malam. Rasulullah SAW naik ontanya. Rasulullah tidur. Wa ana ila jambihi, dan aku berada di samping Nabi. Fa Rasulullah SAW ngantuk. Famala an rahilati, Rasulullah hampir mau jatuh dari ontanya.
Fa ataitu fada'amtuhu, maka aku datang, aku naikkan Nabi. Min ghairi an uqidhahu, dan Nabi SAW tidak bangun, terus berjalan. Itu kelebihan onta, otomatis jalan, enggak perlu disetir, jalan sendiri. Enggak ada hewan yang seperti itu, kuda harus disetir. Kalau onta jalan otomatis, ya. Meskipun pengendaranya tidur, ya. Hatta tadala ala rihal, sampai Rasulullah SAW tengah lagi. Semasara hatta tahawarul lail, kemudian berjalan lagi, ketika sudah lewat malam, Rasulullah SAW kemudian juga mulai ngantuk, mala'an rahilati, kemudian miring. Fada'amtuhu min ghairi an uqidha, maka aku dorong lagi Nabi supaya lurus tanpa aku bangunkan dia. Sampai sudah di penghujung sahur, sudah mau subuh, ya. Mala mailatan hi asyaddu minal mailataini al-ulayaini. Rasulullah lebih parah lagi, hampir mau jatuh. Lebih parah dari pertama yang kedua. Hatta kada yanjafil, sampai Rasulullah SAW hampir jatuh. Fa ataitu fada'amtu, aku pun datang, dan kebetulan Abu Hurairah bin Syu'bah terus mengamati Nabi. Subhanallah, dia jaga Nabi jangan sampai jatuh. Nabi sangat lelah, capek. Nabi sudah tua juga, kemudian akhirnya dia dorong. Rasulullah kemudian berkata, angkat kepala, man hadza? Siapa ini? Abu Qatadah berkata, Abu Qatadah. Abu Qatadah ya Rasulullah. Rasulullah SAW, mata kana hadza masiraka minni? Sejak sudah berapa lama begini? Ya. Kata Abu Qatadah, mazala hadza masiri mundul lailah. Demikianlah aku berjalan bersamamu sejak semalam. Rasulullah berkata, hafizakallah bima hafizta bihi nabiyahu. Semoga Allah menjaga engkau di mana engkau menjaga nabinya. Intinya Rasulullah SAW kemudian berkata, ihfadhu alaina salatana, jaga salat kita. Jaga salat kita, jangan sampai kita kelewatan salat subuh. Fanimna, kami pun tidur. Tidur sudah menjelang subuh tapi ngantuk banget tidur. Ternyata semua ketiduran. Yang pertama bangun Rasulullah SAW, wasyamsu fi dhahrihi, dan matahari sudah mengenai Nabi SAW. Faqumna fazi'in, kami bangun kaget. Rasulullah SAW berkata, irkabu, ayo kita berangkat meninggalkan tempat ini. Ya. Sampai matahari sudah agak tinggi, kemudian Rasulullah SAW minta tempat air, kemudian Rasulullah SAW pun berwudu. Ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, ada sisa air sedikit, kata Rasulullah SAW, ihfadz alaina mayudha'ataka fasaikun lah naba'un. Kata Nabi, ini air jaga, jangan dihabisin. Besok ada kejadian penting air tersebut. Ya. Kemudian Bilal azan. Kemudian Rasulullah SAW sholat qobliyah subuh, padahal sudah siang. Kemudian Rasulullah SAW sholat subuh, padahal sudah matahari terbit. Maka Rasulullah melakukan kegiatan sebagaimana biasanya. Azan, sholat 2 rakaat, qomat, sholat subuh. Ya, dan itu sunnah bagi orang yang terlambat bangun. Dia boleh sholat sunnah sebelum sholat subuh. Maka sebagian orang ketika melihat kondisi ini, mereka saling membisik di antara mereka. Kata mereka, ma kafaratu ma sana'na bi tafritina fi salatina. Apa kafarah kita terlambat salat ini gimana? Rasulullah SAW mengatakan, amalakum fiya uswah, bukankah aku jadi teladan bagi kalian? Sudah seperti tadi selesai. Ya, Rasulullah berkata kemudian, ama innahu laisa fin naumi tafrit. Namanya orang ketiduran tidak ada kelalaian. Ketiduran mau diapain? Innama tafrit ala man lam yusalli as-salata hatta yaji'a waktu salatil ukhra. Namanya orang lalai itu sengaja tidak salat sampai datang waktu berikutnya. Faman fa'ala dzalika falyusalli hina yantabihu laha. Barang saya melakukannya, maka jika dia ingat segera dia salat. Ya, jika dia ingat dia segera salat, ya. Jadi ini pernah terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berjalan terus, tatkala tiba siang hari, ya. Para sahabat kehausan. Mereka berkata, halakna atashna. Ya Rasulullah, kita binasa kehausan. Kata Rasulullah, tidak ada kebinasaan bagi kalian. Atlikuli ghumari. Kata Nabi, ambilkan gelasku. Kemudian Rasulullah minta datangkan tempat air yang dimiliki oleh Abu Qatadah yang tadi Rasulullah pakai untuk berwudu. Maka Rasulullah SAW pun mengambil air, kemudian dia tuangkan di tempat air tersebut yang besar. Maka air menjadi banyak. Maka Abu Qatadah pun memberikan air kepada para sahabat, ya. Ketika para sahabat melihat tempat air tersebut banyak air, mereka pun datang. Rasulullah mengatakan, ahsinul mala'a kullukum sayarwa. Tenang saja kalian semua akan hilang dahaganya. Maka sahabat pelan-pelan santai sampai kemudian semuanya minum, ya. Semuanya sudah minum dari air, mereka kehausan, tinggal aku dan Nabi, kata Abu Qatadah, tinggal aku dan Nabi yang belum minum. Rasulullah tuangkan air kepadaku, kata Rasulullah, ishrab, minum engkau wahai Abu Qatadah. Hari sangat terik dan mereka kepanasan. Kata Abu Qatadah, la ashrab hatta tashrab ya Rasul. Aku tidak akan minum
hatta tashraba ya Rasulullah, sampai kau yang minum dulu ya Rasulullah. Ya bagaimana dia minum dulu, Nabi terakhir. Maka Rasulullah SAW berkata, inna saqiyal qaumi akhiruhum syurban. Yang menuangkan air dia paling minum yang terakhir. Ini adab dari Nabi SAW. Ya. Fasyaribtu, maka aku pun minum, baru Nabi minum. Jadi Nabi mengatakan, yang menuangkan air dia minum yang terakhir, bukan dia di luar baru dia tuangkan ke orang. Kalau dia tuangkan air, dia yang paling terakhir minum. Maka aku pun minum, baru kemudian Nabi minum sallallahu alaihi wasallam. Abu Qatadah berkata, fa'atan nasul ma'a jamina riwaan. Maka orang-orang pun hilang dahaga mereka, benar-benar puas dengan air tersebut. Tapi demikian apa yang bisa kita sampaikan, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain kepada jamaah Masjid Tarbiyah Cilandak. Ini saja materi kita. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.